Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon kelas 11. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita belajar kembali mengenai responsi praktikum simulasi apotek. Tentunya masih dalam keadaan yang seperti ini, kita masih belajar secara jarak jauh ya. Semoga pertemuan hari ini dapat memberikan pemahaman untuk kalian semua. Silakan disiapkan catatannya ya dan disimak presentasi sebagai berikut, yaitu mengenai penyimpanan obat dan perbekalan farmasi di apotek. Untuk penyimpanannya sendiri adalah suatu kegiatan menempatkan barang atau obat atau alat kesehatan ya yang diterima pada tempat yang dinilai aman dan memenuhi syarat. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk memelihara mutu barang dan menjaga kelangsungan persediaan. Yang dimaksud memelihara mutu barang tentunya dengan penyimpanan barang-barang diharapkan atau obat-obatan diharapkan tetap terjaga kualitasnya, tidak ada perubahan bentuk ataupun perubahan dari kadarnya. Kemudian menjaga kelangsungan persediaan. Dengan penyimpanan tentunya jika penyimpanannya teratur, rapih, tentunya nanti stok juga akan terkendali ya. Jadi tidak ada barang-barang atau obat-obatan misalnya yang tidak terlihat gitu ya kalau penyimpanannya tidak rapi. Kemudian yang kedua adalah untuk memudahkan dalam pencarian. Pencarian apa? Pencarian obat misalnya saat pelayanan. Jika penyimpanannya teratur, rapih, kemudian ada pelayanan obat, maka akan sangat memudahkan ya dan mempercepat kegiatan pelayanan. Yang ketiga adalah memudahkan dalam pengawasan persediaan stok dan barang kadaluarsa. Oke, sama seperti poin pertama ya. Jadi memudahkan untuk pengawasan persediaan stok, maksudnya untuk menjaga persediaan stoknya apakah habis atau masih tersedia, stoknya itu bisa terlihat. Jika penyimpanannya tidak rapi atau tidak sesuai standar, maka tidak akan terlihat misalnya obat-obat yang stoknya sudah habis atau masih banyak dan mungkin saja barangnya, obatnya itu akan kadaluarsa. Kemudian menjamin keamanan dari pencurian atau kebakaran ya. Jadi untuk obat-obat misalnya obat-obat yang narkotik, psikotropik tentunya ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam penyimpanannya. Misalnya harus ada kunci ganda misalnya atau tidak mudah untuk diangkat lemarinya seperti itu. Kemudian untuk yang kebakaran misalnya untuk obat-obat yang mudah terbakar itu harus dipisahkan ya. Kemudian menjamin pelayanan yang cepat dan tepat ya. Nah, sama seperti poin 2, jadi jika penyimpanannya memang tersusun rapi, itu tentunya akan memudahkan dalam pelayanan ya, jadi lebih cepat obatnya dilayani. Ya, ada lagi ya sistem penyimpanan lain atau bisa dari keempat ini bisa dikombinasi. Jadi misalnya tadi berdasarkan bentuk sediaan tapi disusun juga berdasarkan alfabetis. Jadi untuk praksirup misalnya itu kan berdasarkan bentuk sediaan. Kemudian disusunnya juga berdasarkan dengan abjad ya atau dengan FIFO dan FIFO. Jadi bisa campuran penggunaannya. Nah, ini contoh-contohnya. Untuk yang pertama yang paling atas yang ini ya, untuk yang ini berarti berdasarkan farmakoterapi ya, karena ini obat-obat batuk pilek ya dijadikan satu lokasi ya. Kemudian nah untuk ini juga betulnya bisa dikombinasi dengan berdasarkan sistem alfabetis ya. Kemudian untuk sebelah sini itu berarti berdasarkan bentuk sediaan ya, sama dengan sebetulnya dengan ini sama ya, berdasarkan bentuk sediaan. Begitu pula dengan yang bawah, ini berarti obat-obatnya karena bentuknya
sediaannya semi solid ya atau salep, dijadikan dalam satu penyimpanan ya. Kemudian selain yang tadi 4, bisa juga disusun berdasarkan generik dan non generik. Contohnya ini obat-obat dengan label obat warna hijau itu adalah obat-obat generik. Ya, ini yang ada real yang ada di lab ya. Ya, jadi ini berdasarkan generik. Jadi disusun obatnya secara alfabetis juga berdasarkan generik dan non generiknya, gitu ya. Nah, yang tadi selain yang 4 sebetulnya ada, sudah Ibu jelaskan, ada penyimpanan lainnya ya. Contohnya apa? Contohnya obat-obat yang sifatnya termolabil ya, itu disimpan di showcase atau lemari pendingin. Contohnya misalnya obat suppositoria gitu ya. Kemudian ada lagi obat-obat khusus ya dengan penyimpanan yang khusus, misalnya yang life saving drug ya. Jadi dia kegawat daruratan, disimpannya di troli emergency. Kemudian obat-obat khusus lainnya seperti narkotika disimpannya di lemari narkotika. Kemudian untuk B3 bahan berbahaya dan beracun juga ada lemari khususnya, jadi tidak dicampur dengan obat-obatan lain. Kemudian ada LASA, yaitu look alike, sound alike ya, atau terlihat mirip dan terdengar mirip ya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu norum, nama obat rupa mirip ya. Jadi nama obatnya mirip, rupanya juga mirip, atau terdengarnya juga mirip ya. Kemudian ada obat-obat yang high alert ya. Di penyimpanannya nanti ada persyaratannya, misalnya dengan penambahan labeling ya. High alert berarti obat-obat dengan kewaspadaan tinggi ya. Kemudian ada penyimpanan berdasarkan obat generik dan non generik ya, yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, untuk pengetahuan tentang obat-obat LASA dan high alert, nanti Ibu akan jelaskan. Tadi LASA adalah look alike, sound alike, jadi terlihat mirip dan terdengar juga mirip. Obat-obatan jenis ini akan bisa menyebabkan kesalahan ya. Kesalahannya bisa dalam penyiapan obatnya ataupun dalam pemberian obat, dan nanti bisa fatal untuk pasien ya. Contohnya yang sound alike ya. Untuk yang sound alike misalnya seperti ini, misalnya untuk di rumah sakit kadang dokter untuk kegawat daruratan memang tidak bisa langsung memberikan resep, misalnya hanya lewat telepon ataupun permintaan secara lisan, misalnya tolong ambilkan Poneuro misalnya seperti itu, atau Proneuron ya. Tetapi yang terdengar oleh farmasi harusnya Proneuron, terdengarnya Porneuro, atau Farasik terdengarnya Lasik ya, atau asam mefenamat dengan asam tranexamat ya. Jadi tolong ambilkan asam mefenamat, yang terdengar adalah oleh orang farmasinya terdengarnya asam tranexamat ya. Itu sangat fatal jika terjadi kesalahan penyiapan obat ya. Masing-masing obat ini kan berbeda khasiatnya gitu ya. Kemudian contoh yang look alike ya, berarti terlihat mirip ya, terlihat mirip obatnya, kemasannya sama ya, kemasannya mirip, misalnya seperti ini contohnya. Jadi obatnya sama-sama dalam botol, listnya juga sama, yang atas biru misalnya, yang bawah ada list merahnya, ternyata obatnya berbeda, atau ternyata kekuatan sediaannya berbeda, misalnya yang satunya berapa miligram, yang satunya lagi lebih tinggi dosisnya gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi ada akarbos 50 dengan akarbos 100, kotak obatnya harus diselingi dengan kotak obat yang lain ya, jadi jangan berderet
antara akarbos 50 dengan akarbos 100 ya. Mungkin nanti kita bisa lihat langsung ya saat ada di lab ya. Contohnya seperti ini ya, jadi ringkas. Kemudian ada tulisan asa. Tadi bisa juga bentuknya segi 8 ya untuk high alert. Kemudian apa yang harus diperhatikan yaitu harus double check ya, harus kita jangan sampai mengambil asal ngambil ya, jadi dicek lagi ya. Tujuannya diberikan label seperti ini, kita harus bisa double check. Oh, benar nggak saya ngambil obatnya? Benar nggak saya menyiapkan obatnya? Gitu ya. Atau betul tidak saat saya menyerahkan obatnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa paham dan mengerti, ataupun paling tidak dapat mendapatkan gambaran mengenai penyimpanan obat ya. Jika ada yang ditanyakan, mangga bisa ditanyakan melalui grup daring simulasi apotek. Dan untuk kuisnya silahkan tunggu, akan di-share di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.